Shalom saudara-saudari terkasih. Dalam suara gembala kita kali ini kita akan melanjutkan tentang encounter. Betapa pentingnya sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Nah, di dalam kisah perjanjian baru, kalau kemarin kita sudah membahas tentang seorang wanita yang hidupnya kacau balau dan tanpa arah tujuan, jumpa dengan Tuhan Yesus dan dia mengalami perubahan dengan mengenal akan satu kata, yaitu air hidup yang akan terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal, yang menjadi mata air yang akan terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Itu mengubah hidupnya. Dari seorang wanita kacau balau, dia berubah menjadi seorang pemberita Injil yang sangat efisien dan efektif. Nah, saudaraku, hal-hal semacam ini bisa terjadi dalam hidup kita. Dari sampah, Tuhan bisa ubah menjadi pahlawan-pahlawannya dia. Nah, Tuhan akan lanjutkan itu, saudara. Kuasa Injil itu dahsyat, tapi semuanya melalui perjumpaan. Nah, di Perjanjian Baru ada satu tokoh yang kita tentunya sudah kenal, yaitu Saulus yang berubah menjadi Paulus. Saudaraku, siapakah Saulus itu? Saulus bukan orang sembarangan. Dia seorang yang berpendidikan tinggi, dia seorang yang penuh dengan pengetahuan, seorang yang cerdas, tetapi dia belum tahu akan jalan Tuhan. Dia tidak ngerti tentang siapakah Yesus Kristus yang diberitakan, dipercayai oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Jadi dia sangat membenci dan dia berkobar-kobar, dikatakan ya di Kisah Rasul 9 ayat yang pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, minta surat kuasa untuk pergi ke Damsyik supaya dapat menangkap laki-laki perempuan yang mengikut jalan Tuhan dan membawa ke Yerusalem, menawan mereka, bawa ke Yerusalem untuk diberhadapkan di sidang mahkamah agama. Itulah Saulus, saudara. Dan Saulus itu sungguh-sungguh melakukannya itu. Nah, kita berdoa, saudara, supaya Indonesia ini juga dituai orang-orang yang seperti Saulus ini, dituai, saudara. Kita berdoa ya, supaya makin banyak di Indonesia ini orang-orang yang tadinya memusuhi, membenci, dan mau membunuh, menghalalkan darah orang-orang percaya, orang Kristen, itu supaya mereka itu dijamah Roh Kudus, mengalami perjumpaan, dan mereka boleh diselamatkan dan bahkan menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan. Tentunya orang seperti Saulus ini memang membenci karena ketidaktahuan. Bukan sudah tahu tapi kemudian mengeraskan hati, bukan seperti itu. Memang belum tahu, saudara. Nah, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Nah, kita lihat ayat 4, saudara. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Dia tahu itu adalah suara yang ilahi. Siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tuhan Yesus ada di sorga, yang dianiaya adalah gerejanya, umatnya, murid-muridnya. Tapi dia berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi Tuhan itu satu dengan kita. Kalau ada orang menganiaya Anda, sesungguhnya menganiaya karena keyakinan kita kepada Kristus, itu sesungguhnya dia sedang menganiaya Tuhan Yesus. Itu yang terjadi, saudara. Nah, kemudian
dikatakan oleh Tuhan, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah di situ Saulus waktu bangun matanya buta, dia nggak bisa melek, nggak bisa ngelihat, dan dia harus dituntun, saudaraku. Kemudian atas ketetapan Tuhan, Tuhan memerintahkan seorang hambanya bernama Ananias, murid Tuhan, salah seorang Kristen di sana, di Damsyik ya saudaraku. Nah kemudian diberitahu kamu pergi ke rumah Yudas, seorang dari Tarsus bernama Saulus ada di sana. Kemudian doakan dia. Wah ini kan bergumul saudaraku. Ananiasnya bergumul. Dia bilang, wah aku sudah dengar berita bahwa Saulus itu penganiaya gereja Tuhan, penganiaya jemaat Tuhan. Tapi apa kata Tuhan saudaraku? Ini ayat 15 ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Saudaraku, sebuah perikop yang mengharukan dan kita semua berdoa ya. Tadi sudah saya katakan supaya di Indonesia banyak orang-orang yang menjadi seperti Paulus ini. Dari Saulus menjadi Paulus ini, saudara. Yaitu mereka dari penganiaya, mereka akan menjadi hamba Tuhan yang berdedikasi, yang rela menderita bagi Tuhannya, bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudaraku, sebuah perjumpaan. Kembali kepada inti tema kita selama beberapa waktu ini, yaitu perjumpaan. Itu membalikkan keadaan. Dari penganiaya berubah menjadi seorang rasul. Ya dipersiapkan nantinya menjadi rasul, menjadi pemberita. Dari orang menganiaya, akhirnya dia menjadi teraniaya karena nama Yesus Kristus Tuhan. Saudaraku, yang seperti inilah peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab, yang juga akan terus terjadi di dalam kisah perjalanan gereja Tuhan. Sebab itu mari kita berdoa, saudaraku. Perjumpaan itu penting sekali. Dan kali ini kita berdoa untuk perjumpaan dari mereka-mereka yang menjadi penganiaya gereja Tuhan. Kita doakan mereka. Kita ambil waktu untuk berdoa sebelum kita akhiri suara gembala ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka-mereka yang menganiaya gereja Tuhan, menganiaya umat Tuhan. Karena ketidaktahuan mereka. Kami berdiri seperti Stefanus yang berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kami melepas pengampunan atas setiap perbuatan aniaya yang mereka lakukan terhadap umat Tuhan, terhadap gereja Tuhan. Dan biar kiranya turun kasih karunia-Mu atas mereka sehingga mereka boleh mengalami seperti apa yang dialami oleh Saulus. Bahkan mereka akan menjadi alat yang berguna di tangan-Mu. Tuhan, kami melepaskan pengampunan, melepaskan berkat, dan kami berdoa keselamatan boleh menjamah mereka semua. Munculkan akan Saulus-Saulus di Indonesia ini, di seluruh penjuru Indonesia. Orang-orang yang akan Kau pakai menjadi pemberita-pemberita Injil yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus.
Yesus. Amin.